Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Iksan Nur Faizal dengan NIM 224040424 ingin menjelaskan tentang presentasi saya, yaitu mengkoordinasi strategi korporasi. A. Integritas, integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal terjadi ketika sebuah perusahaan memperluas operasinya ke tahap yang berbeda dalam rantai pasokan industri yang sama. Ini bisa berupa integrasi ke belakang, backward integration, dengan mengambil alih pemasok, atau integrasi ke depan, forward integration, dengan mengakuisisi distributor atau pengecer. Integrasi ke belakang terjadi ketika sebuah pengusahaan mengambil alih atau mengendalikan pemasok bahan baku atau komponen yang diperlukan untuk produksi. Tujuan utama dari integrasi ke belakang adalah untuk mengamankan pasokan bahan baku, mengendalikan kualitas produk, dan mengurangi biaya produksi dengan menghilangkan perantara. Integrasi ke depan melibatkan perusahaan yang bergerak lebih dekat ke pelanggan akhir dengan mengakuisisi atau mendirikan unit distribusi atau retail. Tujuan utama dari integrasi ke depan adalah untuk mengendalikan distribusi produk, meningkatkan margin keuntungan, dan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. B. Manfaat integrasi vertikal. Integrasi vertikal memberikan kontrol lebih baik atas rantai pasokan dengan memastikan ketersediaan bahan baku, mengurangi resiko gangguan, dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, integrasi ini memperkuat posisi perusahaan di pasar melalui diferensiasi produk. Karena kontrol penuh atas produksi dan distribusi memungkinkan pencipta produk yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Masuk ke bagian 2, integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang berada pada tahap yang sama dalam rantai pasokan industri yang sama. Ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, mengurangi persaingan, atau mencapai skala ekonomi. Jenis-jenis integrasi horizontal. A. Akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan membeli perusahaan lain untuk memperkuat posisinya di pasar. Dalam skenario ini, perusahaan yang diakuisisi biasanya menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar, meskipun mungkin tetap beroperasi dengan nama dan identitasnya sendiri. B. Merger. Merger adalah proses di mana dua perusahaan bergabung untuk membentuk entitas baru. Dalam kasus merger, kedua perusahaan biasanya setara dan sepakat untuk bergabung untuk mencapai tujuan strategis bersama. Masuk ke selanjutnya, manfaat integrasi horizontal. Peningkatan pangsa pasar. Peningkatan pangsa pasar dan kekuatan pasar dengan menggabungkan kekuatan dengan pesaing. Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar mereka secara signifikan. Ini juga dapat memberikan kekuatan pasar yang lebih besar terhadap pemasok, distributor, dan bahkan konsumen. Perusahaan yang lebih besar seringkali memiliki daya tawar yang lebih baik untuk mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Pengurangan persaingan. Salah satu tujuan utama integrasi horizontal adalah untuk mengurangi jumlah pesaing di pasar. Dengan mengakuisisi atau merger dengan pesaing, perusahaan dapat menghilangkan satu rival dan berpotensi mencegah perang harga yang merugikan, sehingga menciptakan lingkungan pasar yang lebih stabil dan menguntungkan. B. Aliansi dan kemitraan strategis. Aliansi dan kemitraan strategis adalah bentuk kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang saling menguntungkan. Tujuan dari aliansi strategis dapat bervariasi, mulai dari pengembangan produk baru, masuk ke pasar baru, berbagi teknologi atau keahlian, hingga mencapai skala ekonomi. Joint venture adalah bentuk aliansi di mana dua atau lebih perusahaan mendirikan entitas bisnis baru yang dimiliki bersama. Entitas baru ini biasanya memiliki tujuan dan operasi yang spesifik, seringkali di bidang yang berbeda dari bisnis inti masing-masing.
perusahaan induk. Aliansi pemasaran adalah kerjasama di mana dua atau lebih perusahaan bekerja sama untuk memasarkan produk atau layanan. Bentuk aliansi ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Aliansi distribusi adalah kerjasama di mana perusahaan bekerja sama untuk memperluas atau meningkatkan saluran distribusi. Bentuk aliansi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan efisiensi distribusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.